Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Al-mukarramun, para jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah pada 2 pagi ini, kemarin dan sekarang, saya dan rombongan dari sebuah lembaga permodalan nasional madani PNM yang dulu didirikan oleh Bapak Habibie sedang mengadakan silaturahim, terutama kemarin dengan para pengusaha kecil ya di Lombok Timur ini, dan tadi malam kita bersilaturahim dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan juga dengan pimpinan masyarakat ekonomi syariah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dapat bermuajahah dengan para jamaah sekalian. Pada kesempatan singkat ini izinkan saya menyampaikan satu firman Allah di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 71. Surat At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ayat ini surat At-Taubah 71 menjelaskan tentang karakter, tentang perilaku utama orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah. Apapun posisi jabatan dan kedudukannya, dia akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah jika memiliki perilaku-perilaku yang utama tadi. Kalau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti orang ini akan mendapatkan kesuksesan, pasti akan mendapatkan kebahagiaan, dan pasti akan mendapatkan keselamatan yang hakiki dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang perlu kita sadari bersama bahwa orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah itu bukan orang yang tidak pernah berhadapan dengan masalah. Karena berhadapan dengan masalah merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi akan selalu berhadapan dengan masalah. Bahkan dalam surat Al-Insyirah, ya surat Al-Nasr, 2 kali disebutkan, kalau engkau ingin mendapatkan kemudahan, sadarilah kemudahan itu ada pada kesulitan. Jangan mencari kemudahan dalam kemudahan, karena kalau mencari kemudahan dalam kemudahan, itu bahasa Arabnya mustahil, sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin.
kesuksesan, kemudahan, keberkahan, kemenangan itu hanya akan kita raih manakala kita sudah mampu dengan pertolongan Allah mengatasi masalah kesulitan. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Di sini kita lihat dikaitkan dengan ma'iyah. Dua kali ya ma'iyah. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Apa maknanya? Ma'iyah itu sesuatu yang melekat, yang tidak bisa dipisah, yang tidak pernah jauh. Ada kemudahan, di situ ada kesulitan. Ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Bahkan di dalam surat Yusuf ayat 85 Allah menjelaskan kisah Nabi Yakub ya ketika mencari para putranya. Beliau menasehati putranya untuk jangan pernah frustasi dan putus asa dalam menggapai rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Kalian tidak boleh berputus asa dalam mendapatkan rahmat Allah. Karena tidak ada yang berputus asa dalam mendapatkan rahmat Allah kecuali orang-orang yang tidak beriman, kecuali orang-orang yang kafir. Artinya lewat kisah ilahiyah ini, kisah Rabbaniyah ini, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan putus asa menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan kehidupan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, apakah berkaitan dengan masalah akhlak, masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah kepemimpinan, masalah persatuan dan kesatuan, dan masalah apapun juga. Wala tayasu min rauhillah. Kita tidak boleh berputus asa dalam menggapai rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah pasti akan memberikan pertolongannya, memberikan makhrajnya, jalan keluarnya dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apa persyaratannya untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah? Pada ayat At-Taubah 71 di situ ujungnya jelaskan ulaika sayarhamuhumullah. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Ulaika. Ada kata-kata ulaika dhamir ya. Biasanya kalau setelah menjelaskan suatu di tengahnya ada dhamir hum atau ulaika, itu menggambarkan kepastian. Begitu kata para ulama. Siapa mereka yang akan mendapatkan rahmat pertolongan Allah? Pertama adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, yang selalu saling tolong menolong, saling bersilaturahim, saling berkolaborasi, saling ta'awun, saling memadukan kekuatan ukhuwah Islamiyah, senang dengan persatuan dan kesatuan, senang dengan ta'liful qulub, menyatukan hati. Kalau sudah ta'liful qulub, harapannya akan ada ta'liful fikrah, kesatuan hati meningkat menjadi kesatuan pemikiran. Kemudian akan terjadi ta'liful harakah, kesatuan kegiatan. Betapapun beratnya masalah ukhuwah ini yang kita rasakan sekarang, tapi kita harus upayakan. Karena memang itu sebuah keniscayaan. Ya, apapun beratnya masalah yang kita hadapi, sehingga kadang-kala terjadi pertentangan, perselisihan, kita tetap harus optimis untuk membangun persaudaraan, membangun ukhuwah. Karena ukhuwah itu kunci keberhasilan. Ukhuwah Islamiyah itu kunci kemenangan. Ya, ukhuwah itu kunci kekuatan. Dilarang dalam Al-Qur'an oleh perpecahan, pertentangan, tanazuk namanya. Ya. Dalam surat apa tuh, surat Al-Anfal ayat 46 Allah melarang jelas sekali, wala tanaza'u fatafsalu wa atiullah wa rasulah wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Wala tanaza'u, kita tidak boleh tanazuk. Tanazuk itu pertentangan, perbedaan yang menyebabkan pertentangan. Ya. Menurut para ulama,
perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan tanawu, ya, perbedaan variatif yang tidak bisa diatasi. Semua sudah dari dulu ada dalilnya masing-masing. Tapi juga yang dilarang itu ada perbedaan tanazu. Perbedaan tanazu itu perbedaan yang menyebabkan pertentangan. Kalau perbedaan yang sifatnya tanawu, sesuatu yang biasa. Sejak dari dulu, ya, di zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, zaman para ulama, salafus soleh dan seterusnya, ada tak ikhtilaf yang disebut dengan ikhtilaf tanawu. Tetapi ikhtilaf yang dilarang itu yang menyebabkan perpecahan, itulah dia ikhtilaf tanazu, yang saling menghantam, saling menggunting dalam lipatan, saling memfitnah, saling membuka aurat, ya, saling menyerang dan lain sebagainya, baik dengan verbal, dengan kata-kata maupun dengan cara-cara yang lain. Itu yang dikatakan tanazu. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu. Kalau kalian tanazu, tafsalu, kalian akan gagal dalam perjuangan. Wa tadhhabari hukum, dan akan hilang kekuatan kamu sekalian. Rih hukum. Ya, jadi kekuatan itu digambarkan seperti angin. Angin yang indah, yang sepoi-sepoi basah, yang menyenangkan, yang menyegarkan. Itu akan hilang tuh dari kalangan umat Islam. Tidak lagi terlihat sesuatu yang indah, yang menyenangkan, yang mendamaikan, yang menyegarkan kalau terjadi tanazu. Dan inilah yang sekarang terjadi di kalangan kita. Sebagian besar tanazu ini, perpecahan, pertentangan. Oleh karena itu maka salah satu solusinya adalah wasbiru, bersabarlah kalian. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang-orang sabar. Karena itu maka silaturahim, kolaborasi, ya, ta'awun, sinergi merupakan sebuah keharusan, merupakan sebuah kebutuhan. Kita harus selalu bersinergi dengan sahabat kita, saudara kita, teman kita. Ya, tidak boleh kita merasa kita mampu mengatasi masalah sendiri. Sehebat-hebatnya juga kita, pribadi maupun organisasi kita, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Apalagi masalah sekarang begitu kompleksnya, berdimensi yang begitu luas. Oleh karena itu maka wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau tidak, orang-orang yang tidak beriman juga melakukan yang sama. Allah mengingatkan pada surat Al-Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang yang kafir mereka juga bersinergi satu dengan yang lain. Kalau kalian tidak melakukannya, ya, maka illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah dan kerusakan-kerusakan yang besar. Nah, ini yang pertama, walaupun melelahkan, ya, bersinergi, berkolaborasi itu harus sabar. Tapi inilah yang mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita harus terlibat aktif, ya, dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar tidak identik dengan ceramah, ya. Ceramah itu bagian saja dari amar ma'ruf nahi munkar. Tapi amar ma'ruf nahi munkar itu intinya adalah memberikan solusi pada masalah-masalah yang dihadapi umat. Ya, mendorong, mempelopori, memberikan contoh pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang dibutuhkan. Misalnya bidang pendidikan yang alhamdulillah kolaborasi umat Islam di Indonesia dalam bidang pendidikan kelihatan. Sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas di mana-mana. Saya belum lama ini menghadiri hafidz Quran wisuda hafidz Quran di Jakarta, ya. Itu seluruh Indonesia dikumpulkan, ya. Itu ada 330, ya, generasi muda. Usianya paling tua itu usia SMA. 30 juz mereka, 300 orang lebih. Bahkan ada seorang perempuan anak perempuan, seorang gadis 13 tahun sudah hafal 30 juz. Dan kita yakin kalau ini terjadi dengan kolaborasi,
terlibat dalam pendidikan ini, itu akan mencerahkan masa depan. Karena para hafizul Quran itu adalah generasi yang disebut dalam buku Ma'alimun Fitorik adalah generasi yang akan mampu membangun peradaban. Jadi peradaban Islam itu akan bisa dibangun oleh ahli Quran dengan berbagai macam pengetahuan yang dimilikinya. Disebutkan dengan jailun Quraniyun faridun, generasi Quran yang utama. Mereka adalah akan mampu membangun peradaban. Peradaban Islam itu peradaban yang konstruktif, peradaban yang baik, peradaban yang membangun kehidupan. Sekarang ada kemajuan, tapi kemajuan tidak menghasilkan peradaban. Betul, sains itu maju, teknologi maju, tapi tidak menghasilkan peradaban. Bahkan sebaliknya sering terjadi menghasilkan kerusakan. Oleh karena itu maka kita harus terlibat dalam kegiatan di pendidikan dimanapun kita berada. Masjid-masjid harus kita fungsikan, di samping tempat ibadah juga tempat pendidikan. Yang pertama misalnya pendidikan, yang kedua kegiatan ekonomi. Ekonomi jamaah ya, kita harus bangun. Umat Islam itu umat yang punya potensi. Kegiatan ekonomi juga luar biasa. Potensi kita banyak. Tetapi belum diaktualkan, belum digali potensi ini. Ya. Bagaimana umat Islam maju dalam bidang ekonomi? Tapi ekonomi kita adalah ekonomi seperti para sahabat. Para jamaah sekalian, para sahabat Rasulullah SAW itu jangan dikira mereka adalah orang-orang yang fuqara saja, ya, orang-orang yang miskin. Tapi mereka juga banyak pedagang-pedagang dengan kaliber yang sangat luar biasa. Bahkan ada 9 ya sahabat Nabi, yang 9 dari 10 yang didoakan masuk surga oleh Rasulullah beliau ya tanpa hisab. Mereka adalah pedagang-pedagang. Tapi pedagang-pedagangnya bukan pedagang-pedagang yang mementingkan pribadi sendiri. Ya, pedagang-pedagang yang sekedar memperhatikan kemewahan hidupnya. Tapi pedagang-pedagang yang berorientasi pada perjuangan. Berorientasi pada kebersamaan. Jangan dikira Sayyidina Utsman bin Affan adalah seorang pedagang yang punya kekayaan sampai 14,7 triliun dolar. Bayangkan itu dolar ya, 14,7 triliun dolar. Sekali berinfak itu ketika diajak oleh junjungan kita, diajak berinfak untuk perjuangan senilai 100 ekor unta. Bayangkan itu senilai 100 ekor unta. 1 ekor unta kan sekarang berapa harganya? Ya, musim kurban sekarang 50 juta kurang lebih. Jadi kalau 100 ekor unta 5 miliar. Ya, sahabat Nabi. Makanya kemudian turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abdurrahman bin Auf ya, seorang pedagang yang luar biasa, yang setiap hari 2/3 dari keuntungannya itu diinfakkan. Jadi kalau punya keuntungan 1 juta, 150.000 diinfakkan. Luar biasa. Ya, pedagang-pedagang sahabat Rasulullah SAW. Ya, terutama sahabat Muhajirin ya, karena kita tahu Makkah itu negeri yang tandus ketika itu. Berbeda dengan di Madinah, negeri yang agraris ya. Makanya kemudian ekonomi ini harus kita kuatkan. Harus dibicarakan banyak potensi yang kita miliki. Umat Islam itu tidak kalah ketika disatukan potensi ekonominya. Bahkan sebuah lembaga di Amerika yang lembaga namanya The World Giving Age ya, itu ada sebuah lembaga di Amerika yang setiap tahun melakukan penelitian negara-negara mana yang paling pemurah masyarakatnya. Ternyata dari 10 negara yang banyak umat Islam, ternyata Indonesia adalah negara yang paling pemurah penduduknya. Bayangkan ini. Apalagi di NTB ini ya, saya lihat kepemurahannya luar biasa. Masjid di mana-mana indah sekali ini. Rata-rata 2 tingkat ya di sini, 2 tingkat. Nggak tahu isinya ada atau tidak, tapi hebat-hebatnya di mana-mana itunya luar biasa. Saya kadang-kala itu juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam punya semangat yang luar biasa untuk membangun masjid sebagai
persiapan menghadapi hari hisab ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka dia akan dibangunkan villa ya di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kepemurahannya luar biasa. Jadi potensi ekonomi itu, zakat itu belum, apalagi kalau zakat. Ya, saya pernah memimpin Badan Amil Zakat Nasional ya 2 periode. Itu ternyata potensi zakat itu luar biasa. Setiap tahun tidak kurang jumlahnya itu 300 triliun. Bayangkan itu. Banyak hal bisa kita lakukan. Ya. Tetapi harusnya apa tadi? Dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar itu kita manfaatkan, tapi dengan cara sinergi, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kemudian yang ketiga, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Artinya membiasakan salat berjamaah. Jadi salat berjamaah ini kita jadikan kebutuhan. Di samping pahalanya lebih besar dari pahala salat sendiri, tapi juga punya kekuatan. Sahabat Rasulullah SAW punya izzah yang luar biasa. Kenapa mereka punya izzah? Punya harga diri ya, tegas pada segala kekufuran, tapi kasih sayang dengan sama orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena tarahum ruka'an sujada. Kau lihat mereka itu ruku sujud bersama-sama, menjadikan salat berjamaah sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat, infak dan sedekah, dan yang terakhir wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasul. Nah, inilah beberapa perilaku utama yang akan mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok ayat ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ya ini. Ini anggap kultum saja ya. Kuliah terserah antum. Ya. Kita ada yang jarak Prof, lagi 24 menit. Iya ya, sampai 6:30 lah. Gitu. Ya, kalau ada silakan. Kepada para jemaah, 2 saja pertanyaan, lagi 1 ya. Silakan Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan sama Pak Profesor bahwa tidak boleh perbedaan yang menyebabkan pertentangan. Fenomena yang terjadi saat ini, kita lihat di Indonesia, lebih-lebih pada saat kita menghadapi pemilu, perbedaan-perbedaan itu justru sangat tajam, yang justru membuat konflik antara pendukung A dan pendukung B. Bahkan ada istilah-istilah cebong, kampret, dan lain sebagainya, dan itu saling memfitnah. Fitnah itu sangat tajam, bahkan saling mencari-cari kesalahan. Nah, sikap-sikap ini tentu tidak baik buat kita, terutama kita yang paham dengan agama Islam. Dan di dalam agama Islam sendiri mengajarkan kita, sering kita dengar bahwa dalam memilih pemimpin itu ada kriteria-kriteria pemimpin yang sesuai dengan agama Islam. Tapi anehnya ada juga banyak juga orang-orang Islam yang justru memilih pemimpin yang bertentangan dengan kriteria Islam, kriteria agama Islam. Bahkan banyak calon-calon pemimpin yang kita lihat sesuai dengan kriteria agama Islam ini malah diabaikan, malah disampaikan, malah dicari-cari kesalahan. Nah, ini fenomena yang begini ini, bagaimana solusinya menurut Pak Profesor? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, satu-satu aja saya jawab ya. Ini pertanyaannya mudah tapi jawabannya susah. Ya, memang justru itulah kita itu maunya mengikuti gendang orang lain. Ya, sengaja
permusuhan itu diapakan dimunculkan, pertentangan, perbedaan dimunculkan ya secara keras gitu ya. Kemudian juga dibuatlah satu situasi dan kondisi saling mencaci maki satu dengan yang lainnya. Ini tidak sehat ya. Oleh karena itu kita sebenarnya berharap kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan ya, maka lakukanlah secara musyawarah. Kita tidak terbiasa bermusyawarah. Bila perlu berdebat, berdiskusi nggak apa-apa. Mujadalah itu kan boleh ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, artinya dibuka itu. Jadi kita lebih senang kasakusuk ya, memfitnah dan lain sebagainya, itu yang jangan. Dan itu yang irama dari orang-orang yang tidak senang dengan persatuan umat Islam, dan jangan kita ikuti. Ketika kita punya prinsip bahwa memilih pemimpin itu adalah orang-orang baik, ya itu kita tegaskan di prinsip kita, bukan karena benci kepada orang lain, tapi karena prinsip kita. Yang namanya kepemimpinan berkaitan dengan akidah. Mereka harus orang yang suka sholat ya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladhina amanu alladhina yuqimuna sholata wa yutuna zakah wa hum raki'un. Itulah kriteria pemimpin ya. Pemimpin kalian itu adalah orang-orang yang berpegang beriman kepada Allah, pada Rasulnya, wa yuqimuna sholat, suka sholat ya. Jadi jangan mengangkat pemimpin yang tidak sholat ya. Wa yutuna zakah, bakal suka zakat, wa hum raki'un, dan mereka suka ruku sujud, artinya suka berjamaah, kelihatan gitu. Dia jamaah masjid mana bisa kelihatan. Itu yang harus menjadi kriteria kepemimpinan. Dan kita menjelaskannya dengan baik, tentu bukan dengan menghina. Ya, saya pernah menyampaikan dalam sebuah forum, saya bilang saya yang paling sedih itu sebenarnya kondisi kita itu kondisi begini Pak, mencari-cari kesalahan orang, membuka auratnya, fitnahnya disebarkan lewat media sosial. Itu yang paling Kenapa? Karena itu kan dianggap di dalam surat Al-Hujurat itu kan jelas sekali itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairam minhun wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab tadi. Ya, wala tanabasu bil alqab. Bisa lismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Itu adalah cara-cara yang tidak benar. Kita jangan para kiai, para alim ulama, para tokoh umat, ya, para jamaah masjid, ya selalu ruku sujud bersama-sama, jangan terprovokasi terhadap itu. Ya, nanti kita pokoknya lurus sajalah. Khutbah-khutbah kita pergunakan untuk menyampaikan islah dan lain sebagainya. Ya, sekarang juga kan banyak yang mengatakan bahwa di masjid tidak boleh bicara politik. Politik kotor yang tidak boleh. Politik jahat atau domba fitnah yang tidak boleh. Tapi kalau politik untuk mengajarkan kebaikan, persatuan, kesatuan, amar ma'ruf nahi munkar, kenapa tidak kita lakukan? Ya. Jadi karena itu maka sekali lagi jangan sampai kita masuk pada irama orang lain, gendang orang lain. Kalau kita punya harga diri, kalau kita sering berjamaah, insya Allah itu tidak akan terjadi. Allah akan menjaga kita, orang-orang yang suka berjamaah. Demikian Pak. Lagi satu. Satu lagi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan menyambung pertanyaan yang pertama tadi, masalah kesatuan dan persatuan. Terasa sekali pada saat sekarang ini kesatuan dan persatuan, baik umat Islam maupun organisasi-organisasi yang lainnya. Ini persatuan umat Islam boleh dikatakan seakan-akan diadu domba. Begitu juga persatuan kebangsaan maupun bernegara. Ya, dalam rangka pemilu yang sekarang ini, presiden kita itu sibuk sekali ya, memilih calonnya untuk mempersiapkan calon. Padahal itu masalah bukan daripada tugas daripada presiden, itu adalah tugas daripada
Nah, dia sekarang itu sibuk terus ya. Itu seakan-akan apa namanya pemerintah itu untuk membuka peluang untuk persatuan kebangsaan dan bernegara begitu. Nah, buktinya seperti yang sudah seperti organisasi dari PI maupun HTI gitu. Kalau kita lihat itu FPI itu kita lihat sepintas lalu dia itu berbuat amal ma'ruf. Nah, sekarang terjadi pondok pesantren Al-Zaitun itu kita lihat itu bukan perbuatan amal ma'ruf, kita lihat itu perbuatan munkar, nail munkar kita lihat, merusak kita, merusak apa namanya itu syariat Islam gitu. Nah, ini mohon pencerahannya itu apakah untuk menghadapi hal ini apakah sabar terus atau bagaimana? Di mana pada batas sabar itu? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sabar itu perintah agama. Ya, perintah Al-Quran, perintah hadis, kita harus bersabar. Tapi pengertian sabar itu kan artinya bukan menyerah, ya, berbuat yang terbaik. Ketika bahkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya dan seterusnya. Jadi sabar itu memang perilaku dan karakter kita. Kita jangan cepat menyerah pada keadaan. Kita harus mempersembahkan yang terbaik. Ya, misalnya sebagai contoh berita-berita tentang sesuatu, misalnya kita lakukan tabayun, dan kalau terjadi pertentangan kita harus berani juga melakukan islah. Ya, islah ya kan sekarang itu islah itu kan hampir tidak ada tuh. Satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, saling mempertahankan pendiriannya walaupun tidak jelas. Ya, saling kelihatan ada kuat dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau memang melihat kondisi yang sangat menyesakkan nafas kita juga jangan ikut-ikut ada di situ. Kita harus tetap menjadi orang yang konsisten, ya, menjadi orang yang tetap memberikan kebaikan, tetapi tidak terlibat dalam fitnah. Ya, kita tinggalkan, kita jauhkan itu. Bahkan yang diperlukan adalah pertama tabayun, yang kedua adalah islah. Ya, dan maunya tidak begitu, ya, kondisi umat ini. Umat Islam ini kan, umat Indonesia ini umat yang sangat potensial dari aspek SDM maupun juga dari SDA-nya. Ya, mereka menjadi incaran dari berbagai macam kelompok. Ya, kita jangan sampai, paling tidak ahli-ahli masjid lah, jangan sampai terprovokasi untuk kemudian berbantah-bantahan, bertentangan satu dengan yang lainnya. Kita lurus saja, walaupun ada resikonya, ada konsekuensinya. Tetapi ketika kita ruku sujud bersama-sama, insya Allah nanti akan timbul satu sifat, satu kondisi izzah yang namanya. Ya, ketika tarahum ruk'an sujada yabtaquna fadlan minallahi wa ridwana, itu akibat dari apa? Akibat daripada sikap-sikap yang kita lakukan secara kuat bersama-sama. Jadi kondisi ini Pak akan terus terjadi, ya. Oleh karena itu maka kita harus mempertahankan kekuatan kita, kebersamaan kita. Tidak ada yang lebih solid, ya, dari sholat berjamaah. Ketika kita mendawamkan, kalau saya yakin betul itu, ya, sholat berjamaah di masjid itu merupakan upaya penangkal dari berbagai macam fitnah. Ya, organisasi-organisasi yang kemudian sering terjadi pertentangan di antara mereka, itu organisasi yang kadang-kadang juga ibadahnya tidak jelas. Ya, jarang sekali mereka dalam rapat bersama itu melaksanakan tahajud bersama misalnya. Ya, kemudian juga sholat berjamaah. Tapi ketika didekati pendekatan spiritual, pendekatan ibadah, nanti kan akan diturunkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurunallahu may yansuruh. Innallaha qawiyyun aziz. Itu kan pasti.
Nah ini jangan sampai masalah mungkin semakin banyak, tapi jangan sampai hati kita kemudian terprovokasi sehingga tidak percaya kepada ajaran agama kita, sehingga kita tidak kuat keimanan kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak, mungkin ini tidak puas ya jawabannya, memang saya yakin tidak puas. Ya, zaitun juga sedang diteliti lagi ya. Ya itu juga kan memang saya dulu pernah datang ke situ. Ya. Dulu Yong ketika pertama. Memang ada hal-hal yang misteri ya. Dan sekarang sedang kan oleh Majelis Ulama Indonesia, timnya sedang menyelidiki lah ya, mengkaji kembali Az-Zaitun itu, ya, bagaimana sebenarnya kondisinya, apakah yang seperti diperlihatkan itu ataukah ada yang lain? Iya, baik. Saya kira mohon maaf ini, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga kita dalam iman, amal soleh dan berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأجسادنا وقلوبنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، آمين ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا سلمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.